Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Baiklah, apa kabarnya kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat agar dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali, apakah kalian sudah mengisi absen pada Google Form? Jika belum, silahkan diisi terlebih dahulu sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai kelangkaan dan biaya peluang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama diharapkan siswa mampu memahami pengertian kelangkaan dan biaya peluang. Yang kedua diharapkan siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Dan yang ketiga diharapkan siswa dapat mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi kelangkaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai kelangkaan terlebih dahulu. Adapun pengertian dari kelangkaan yaitu kelangkaan dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya ekonomi yang ada. Karena jumlah kebutuhan beragam dan terus meningkat. Sedangkan sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Selanjutnya, faktor utama penyebab kelangkaan, yaitu jumlah kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelangkaan. Yang pertama itu perbedaan letak geografis. Contohnya itu daerah dataran tinggi dengan daerah dataran rendah memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, kemampuan produksi yang rendah. Yang keempat, perkembangan teknologi yang lambat. Dan yang kelima, terjadinya bencana alam. Dengan adanya bencana alam, membuat beberapa barang menjadi langka. Selanjutnya, lalu bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan? Yang pertama, menyusun skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Skala prioritas itu yaitu daftar kebutuhan mana yang perlu dipenuhi terlebih dahulu karena dirasa lebih mendesak. Dan yang kedua, menggunakan alat pengganti pemenuh kebutuhan. Contohnya, jika terjadi kelangkaan pada minyak tanah, dapat digantikan dengan arang atau kayu bakar. Dan yang ketiga, melakukan penghematan terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya mengenai biaya peluang atau opportunity cost. Adapun pengertian dari biaya peluang muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan harus memilih salah satunya. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Biaya peluang ialah suatu kegiatan yang dikorbankan ketika kita berada di dua pilihan atau lebih. Jika terdapat lebih dari dua alternatif pilihan, biaya peluang biasanya diambil dari nilai tertinggi dari beberapa peluang atau kesempatan yang hilang. Baiklah, yang selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh kasus mengenai biaya. Contohnya itu jika Andi adalah seorang tenaga kerja berpeluang untuk menjadi sopir dengan gaji 800.000 per bulan, menjadi penjaga toko dengan gaji 900.000 per bulan, dan berpeluang pula menjadi karyawan bengkel dengan gaji 1.200.000 per bulan. Apabila Andi memilih bekerja sebagai wira swasta, berapa biaya peluang yang dikorbankan Andi? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Andi tidak bisa menjadi sopir, penjaga toko, dan karyawan bengkel karena memilih menjadi wira swasta. Sehingga gaji yang dikorbankan Andi adalah 1.200.000. Mengapa 1.200.000? Karena 1.200.000 itu merupakan nilai terbesar atau gaji terbesar yang dikorbankan oleh Andi karena memilih menjadi wira swasta. Kesimpulan dari penjelasan Ibu tadi ialah kelangkaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Adapun faktor-faktor penyebab kelangkaan, yang pertama perbedaan letak geografis, yang kedua ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, yang ketiga kemampuan produksi yang rendah, yang keempat perkembangan teknologi yang lambat, dan yang terakhir terjadinya bencana alam. Yang selanjutnya, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan.
Pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi kelangkaan dan biaya peluang. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.